Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, sekolah kita yang nyawang ini. Kemudian tidak lupa pula kita panjatkan dan bersyukur atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari gelap gulitanya dunia yang begitu sangat merendahkan wanita, dan alhamdulillah sekarang sudah meningkatkan kualifikasi kita sebagai perempuan. Kemudian dalam acara ini kita akan melakukan diseminasi calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Syahrir Fahrudin, Sarjana Pendidikan. Sambutan Kapsek yang mewakili Ibu Erni selaku Wakasek, kepada beliau disiapkan. Kepada beliau dimohon waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini di acara diseminasi calon guru penggerak oleh Bapak Syahrir Fahrudin SPD, kita akan melakukan kegiatan diskusi dan umpan balik, kegiatan budaya positif yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, kesempatan, nikmat waktu yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi oleh calon guru penggerak hari ini. Dan tidak lupa kita panjatkan atau kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada zaman jahiliyah, kepada zaman Islam yang sampai saat ini dapat kita nikmati bersama. Bapak Ibu guru yang saya hormati, berhubung hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang dalam mengikuti kegiatan dinas yang tidak bisa ditunda, sehingga pada kesempatan ini untuk kegiatan calon guru penggerak hari ini ditugaskan kepada saya sebagai Wakasek kurikulum di SMP Negeri 5 Sape. Ada pembahasan singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan modul 1.4 oleh calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah kita, di mana budaya positif ini diharapkan dapat membawa perubahan positif kepada siswa, kepada guru, dan kepada semua komponen sekolah yang ada di sekolah kita ini. Dengan adanya budaya-budaya positif yang kita diskusikan hari ini, kemudian yang kita akan usahakan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan ke depannya membawa perubahan besar, perubahan yang menuju kepada arah kebaikan bagi sekolah kita. Bapak Ibu guru yang kami hormati,
dimohonkan pada kegiatan hari ini kita dapat sama-sama berperan aktif dalam diskusi, kemudian dalam pemberian tanggapan umpan balik, sehingga pada akhirnya nanti kegiatan ini atau acara kita pada hari ini dapat menentukan banyak hal yang membawa perubahan kepada arah yang lebih baik, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk secara umum oleh seluruh komponen sekolah, baik oleh guru-guru, siswa dan lain-lain. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kapolsek. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Sari selaku calon guru UPRA. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri. Izinkan saya untuk berdiri. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali materi kita melakukan explain. Nantinya ada kegiatan motivasi sebagai langkah awal kita meningkatkan motivasi kita dalam mengikuti kegiatan ini. Sama dengan di kelas, sebelum kita mengawali pembelajaran ada namanya motivasi minat siswa supaya siswa itu dapat mengikuti kegiatan kita dengan aktif. Oke, expertingnya atau mungkin ada yang bisa memberikan experting Bu? Bu Yoni? Experting? Oke, baik. Oke, ikuti expertingnya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Ikuti kata-katanya, jangan mengikuti gerakannya. Ikuti kata-katanya, jangan mengikuti gerakannya. Jadi kalau saya bilang ini adalah semangat, ini semangat, ini adalah smart. Kalau tujuh kepala adalah smart. Kalau ini adalah semangat, kalau ini adalah hati. Jadi sekolah itu pasti ada rasa. Atau kita buat rasa ya. Smart, semangat, rasa atau hati. Jadi kalau saya bilang semangat, ya sebutkan semangat. Tapi kalau bilang saya bilang semangat, lalu saya tunjuk kepala, ya tetap bilang semangat. Artinya ikuti kata-kata saya, jangan mengikuti gerakan saya. Bisa dimengerti ya? Ini salah satu kegiatan experimenting yang melatih fokus untuk kita semua ataupun kepada siswa kita. Oke, baik. Oke, dengarkan baik yang seksama. Smart. Ya, masih kurang smart. Jadi kalau saya bilang smart, walaupun saya angkat tangan seperti ini, ikuti kata-kata berarti smart, langsung tunjuk kepalanya dengan sebutan smart. Ya, iya, benar sekali. Oke, sekali lagi, smart. Luar biasa. Sekali lagi, semangat. Iya, luar biasa. Ternyata fokus semangat ya. Iya. Sekarang kebalikannya, ikuti gerakannya, jangan mengikuti kata-katanya. Ikuti gerakan saya, jangan mengikuti kata-kata saya. Oke? Semangat yang benar ya jawabannya. Ikuti gerakannya, fokus sekali lagi. Yang dia Ibu Ira benar. Saya bilang ikuti sekali, ikuti gerakannya. Tadi ikuti kata-kata, sekarang ikuti gerakannya. Ya, sekali lagi. Oke, bisa ya? Oke. Rasa. Sama, tetap. Ulangi. Sekali lagi. Rasa. Rasa atau semar? Semar yang benar. Ikuti gerakannya, jangan ikuti kata-katanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah salah satu experting untuk memotivasi kita dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan
materi pada hari ini adalah tentang budaya positif pada modul 1.4 terkait dengan tugasnya sebagai calon guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata. Aksi nyata ini adalah diseminasi budaya positif terhadap rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru. Dan tugas yang kedua adalah membuat sebuah keyakinan kelas kepada murid. Keyakinan kelas itu sudah saya buat bersama murid dengan durasi waktu 36 menit. Yang ini saya harus bisa membuat waktu dengan sebaik-baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ada sebuah pertanyaan dari awal. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira budaya positif itu apa sih? Kira-kira? Kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan yang harus dilakukan. Kayak contohnya maksudnya. Iya. Contohnya kayak membuang sampah. Contoh. Iya, contoh tembok pengertian boleh. Intinya adalah budaya positif itu menurut kita, menurut pemahaman kita apa budaya positif itu? Ya, jadi baik tadi sudah disebutkan oleh Bu Yeni itu salah satunya adalah kebiasaan. Jadi budaya positif adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan baik itu positif. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan adalah kita berbicara kebiasaan. Artinya kebiasaan yang harus dilakukan secara terus menerus. Artinya kebiasaan baik yang harus kita terapkan dan harus dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan karakter anak di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi di situ ada yang budaya positif adalah tindakan atau kebiasaan ya, atau kebiasaan. Jadi tadi seperti Ibu Ira katakan adalah membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah salah satu kebiasaan yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang sesuai visi SMP Negeri 5 Sape adalah menciptakan insan yang apik. I itu di situ ada A agamais, P itu prestasi, I itu inovatif dan indah lingkungannya sesuai dengan visi. I itu dari lingkungan. Untuk itu, nah kebiasaan baik terkait dengan membuang sampah ini adalah perlu kita terapkan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Salah satunya sudah kita lakukan setiap pagi anak-anak memungut sampah. Jadi lalu mereka membuang di tempat sampah. Nah itulah salah satu kebiasaan budaya positif. Dan budaya yang kebiasaan yang lain adalah yang kita sering lakukan adalah di SMP 5 ini adalah ya berdoa sebelum memulai pelajaran. Lalu di situ ada kebiasaan sebelum masuk di gerbang itu yaitu guru menyambut kedatangan siswa. Lalu siswa di situ adalah mencium tangan guru sebagai bakti mereka kepada guru yang akan memberikan mereka segudang ilmu atau wawasan terhadap kemampuan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya itu oke. Jadi Bapak Ibu, guru yang baik adalah guru yang mampu menerapkan budaya positif. Jadi dengan menerapkan yang pertama disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu adalah perlu, sangat perlu. Artinya budaya positif itu perlu disiplin. Apa disiplinnya? Artinya dilakukan secara terus menerus. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita sepakati menjadi sebuah keyakinan dan keyakinan itu harus kita jalankan. Setelah kita jalankan lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu tentunya dengan dilakukan secara konsisten. Lalu ada namanya pemantauan atau evaluasi terus terhadap kegiatan tersebut. Lalu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi, nah ini sama, yaitu memotivasi perilaku manusia. Jadi dengan kita melakukan kebiasaan setiap hari, otomatis motivasi untuk melakukan hal-hal baik itu akan muncul dari diri siswa. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Jadi di sini adalah posisi kontrol adalah restitusi. Jadi di sini adalah ketika siswa itu tidak melanggar, tidak melakukan keyakinan yang dibuat, yang kita sepakati, berarti dia kita harus menangani dengan posisi kontrol, yaitu menggunakan restitusi. Nanti ada kedepannya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah
keyakinan kelas. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu tadi sudah tercover tadi, kita membuat sebuah kesepakatan di kelas, termasuk juga di sekolah kepada Bapak Ibu guru untuk kita semua perlu adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Kita buat keyakinan. Misalnya ketika ada hal-hal seperti ini, kita sama-sama mendukung kerjasama dan saling berkolaborasi, tentunya dalam meningkatkan mutu sekolah. Dan pada akhirnya adalah kita dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kompetensi murid. Selanjutnya Bapak Ibu di situ ada tadi segitiga restitusi. Nah ini nanti kita akan bahas ada segitiga restitusi dalam kasus murid. Selanjutnya, oke baik. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku. Nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif keyakinan kita buat. Jadi tetap kita awasi, tetap kita pantau. Artinya itu kita melakukan pendekatan. Itu adalah kita melakukan pendekatan ya yang berfokus membimbing siswa dan mendidik dengan cara yang menghargai. Jadi menghargai mereka melalui pendekatan tadi. Kita harus menghargai martabat peserta didik sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah sehingga mereka menjadi proaktif. Jadi siswa itu dituntut bukan aktif tetapi proaktif karena kita guru adalah sebenarnya sebagai fasilitator, sebagai mentor atau menuntut. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran itu siswa harus mengeksplorasi dirinya sehingga mereka menjadi proaktif dalam pembelajaran tersebut. Salah satu contoh mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru mungkin bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis puisi sesuai dengan kemauan mereka, temanya tentang apa, lalu mereka memilihkan judulnya seperti apa. Itu jadi biarkan mereka membuat puisi tersebut, lalu mereka harus mempresentasikan. Setelah mempresentasikan nanti temannya memberikan umpan balik. Lalu terakhir adalah guru memberikan evaluasi dan masukan yang membangun terkait dengan hasil diskusi ataupun kerja individu siswa. Jadi pembelajarannya bervariasi. Ada pembelajaran yang individu secara berpasangan, lalu berkelompok. Jadi seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif tidak hanya menekankan pada konsekuensi dari perilaku buruk. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika anak ini tidak melakukan apa yang kita suruh, jadi kita tidak harus memberikan hukuman. Jadi sekarang itu tidak harus memberikan hukuman, yaitu kita dalam bentuk konsekuensi. Jadi kalau dia ini tidak mengerjakan ini, apa konsekuensinya? Artinya kita tidak boleh memberikan hukuman. Jadi seperti itu. Lanjut Ibu. Selanjutnya itu tadi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 4 di situ motivasi perilaku manusia. Jadi ada 4 item orang itu dalam melakukan kegiatannya. Yang pertama di situ menginspirasi dan memotivasi orang lain. Artinya ini pasti ini adalah kita sebagai guru, Bapak Ibu. Jadi kita menginspirasi dan memotivasi murid. Ini tugas kita. Terus selanjutnya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Nah, masuk juga kepada kita. Nah, ini ada tujuannya untuk murid, Bapak Ibu ya. Dan murid pun memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang positif. Terus selanjutnya adalah memiliki rasa percaya diri dan dorongan untuk terus belajar. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang perlu kita hindari. Kita untuk mendapatkan motivasi terhadap imbalan dan penghargaan terhadap orang lain itu atau terhadap murid, kita harus hindari. Contoh Bapak Ibu, siapa yang bisa mengerjakan ini, Pak Guru akan kasih hadiah. Nah itu bukan dilarang pasti, tapi itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Nanti ada dampaknya. Walaupun apa yang kita berikan itu sangat memotivasi mereka. Ketika mereka kita berikan hadiah atau kita iming-imingkan mereka hadiah, mereka akan
fokusnya luar biasa terhadap pekerjaan itu. Nah, ketika anak ini sudah terbiasa dengan itu, lalu kita tidak memberikan imbalan, anak ini sudah pasti tentunya dia tidak akan mau dan ogah-ogahan untuk melaksanakan itu. Terus terkait itu ada juga yang terkait dengan motivasi, yaitu pemberian penghargaan dalam bentuk pujian. Jadi pujian itu tidak boleh yang berlebihan, Bapak Ibu. Jadi contoh, anak ini mampu mengerjakan soal nomor 1, kita memuji dia. Contohnya dalam soal atau dalam bahasa Indonesia tadi membaca puisi, siswa ini mampu membaca puisi dengan menghayati puisi tersebut dengan baik. Lalu kita guru memberikan pujian yang luar biasa, itu dilarang, Bapak Ibu. Karena ketika anak ini kita tidak memberikan pujian nanti, maka dia akan mengatakan seperti ini, saya tadi tidak diberikan pujian, kalau yang tadi yang kurang bagus diberikan pujian. Nah, itu muncul pemikiran seperti itu, dan motivasi yang berlebihan dapat mematikan minat yang lain. Ketika siswa yang lain tidak mampu mengerjakan itu atau melakukan kegiatan itu, dengan kita memberikan motivasi kepada yang lain yang bisa, sehingga yang tidak bisa ini down dia tidak akan berani bersuara. Sehingga motivasi itu boleh kita berikan dalam bentuk yang menyeluruh, ya, artinya universal, begitu. Selanjutnya yang ketiga, sebelah ya. Nah, di situ ada posisi kontrol. Jadi yang ketiga tadi Bapak ada posisi kontrol, yaitu adalah penghukum. Jadi penghukum ini kita tidak boleh memberikan hukuman kepada murid, tetapi hukuman ini tidak diberlakukan untuk pendidikan zaman sekarang, apalagi dalam zaman era merdeka belajar. Jadi kita tidak membutuhkan itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi ada kasus siswa terkait dengan posisi pertama. Contohnya siswa melakukan kesalahan, contoh tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Artinya kita memberikan hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu dalam bentuk spontan. Yang bentuk hukuman itu dalam bentuk spontan, baik dalam melakukan misalnya pemukulan, push up, set up, lari mengelilingi lapangan, itu adalah bentuk hukuman. Dan pembuat merasa bersalah, contohnya tadi siswa tidak membawa topi, lalu kita mengatakan seperti ini, apakah kamu tidak sadar bahwa kamu selama ini tidak pernah membawa topi? Nah, itu adalah salah satu kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, sehingga dia mengingat terus perasaan bersalah itu. Yang kedua, posisi sebagai teman. Jadi kita guru di sini posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Jadi sebagai teman artinya kita melakukan pendekatan secara semacam secara pribadi, sehingga siswa ini memang tujuan kita baik, pendekatan secara teman ini tujuannya adalah mengarah kepada hal yang positif, tetapi ini dilarang, Bapak Ibu. Yang kedua adalah sebagai pemantau. Ya, pemantau dalam kegiatan siswa. Yang selanjutnya ini adalah manajer. Jadi kegiatan ini, tema yang manajer ini adalah yang kita pakai selanjutnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu guru, tadi posisi kontrol, yaitu penghukum. Nah, itu adalah konsep mana seorang guru tidak hanya berperan sebagai pendidik dan pemimpin, tapi juga sebagai otoritas. Itu tadi. Ya, memberi hukuman. Selanjutnya Ibu. Lanjut slide yang selanjutnya. Oke. Baik. Di situ ada fungsi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah. Itu proses, yaitu konsep tindakan dalam menangani kasus murid yang bertujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tindakan atau pertanyaannya diambil membuat siswa merasa bersalah. Jadi itu tadi Bapak Ibu sudah saya berikan contoh tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Itu tadi Bapak Ibu. Tindakan guru sebagai teman terhadap murid adalah pendekatan di mana seorang guru berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai sosok yang mendukung, memahami secara pribadi. Dalam hal ini guru menunjukkan empati atau kehangatan. Nah, ini yang sebenarnya ini baik juga, tetapi kita guru ya dibatasi. Jadi kita tidak boleh berada dalam posisi berteman kepada murid. Selanjutnya adalah pemantau.
Jadi tindakan guru dan sebagai pembantu terhadap murid adalah peran di mana seorang guru secara aktif mengawasi dan mengevaluasi perkembangan murid. Ya, jadi di sini ada selama ini, ya Pak Guru perhatikan kamu selalu saja. Nah itu, misalnya kamu selama ini selalu saja terlambat. Ya. Oke, selanjutnya Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Posisi kontrol terakhir adalah sebagai manajer. Jadi ini posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu untuk mendukung murid agar mereka dapat menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Jadi itu adalah pengertian. Terus posisi kontrol adalah diambil oleh guru yang harus mengacu pada segitiga restitusi. Nah itu tadi Bapak Ibu yang saya katakan tadi di awal adalah segitiga restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusinya? Di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah membuat sebuah keyakinan. Selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Contoh tadi ada siswa yang tidak memakai topi. Misalnya kita bertanya, siswa ini tidak memakai topi, masuk pada satu upacara tidak memakai topi. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan menstabilkan identitas, sehingga maksudnya di sini jadi siswa kita memberikan pertanyaan itu yang tidak monoton terhadap apa yang menjadi sebuah kesalahan pada hari itu. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan penguatan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa alasannya? Mungkin dia lupa. Nah lalu kalau dia lupa, lalu kita akan membuat sebuah nanti itu menanyakan sebuah keyakinan. Lalu untuk mengatasi hal yang tadi lupa tadi, kira-kira apa solusinya atau pertanyaan yang memunculkan ide mereka agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan, nanti dia tidak lupa lagi. Jadi seperti contoh di rumah, siapa saja yang ada di rumah, orang tua atau kakak. Lalu siapa sih yang bisa membantu kamu dalam mengingatkan kamu di rumah? Dia akan jawab, orang tua atau kakaknya. Lalu kita bertanya selanjutnya, kapan sih kamu akan beritahukan kepada orang tua atau kakakmu untuk mengingatkan kamu agar kamu membawa topi? Insya Allah Pak Guru pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang pulang sekolah langsung dikasih memberitahu kepada orang tua, ada yang esok hari, ataupun ada yang mereka. Tapi kita tulis buatkan pertanyaan supaya mereka menimbulkan sebuah kepercayaan diri, jadi sebuah keyakinan mereka agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, jadi di sini, nah ini dia segitiga restitusi. Nah itu tadi Bapak Ibu upaya untuk mendukung dalam mengatasi tantangan dalam bentuk fondasi yang kuat, sehingga siswa tadi itu percaya diri. Jadi kita menstabilkan identitas sehingga siswa tetap percaya diri Bapak Ibu. Ya. Terus tahapannya itu salah satu contoh pertanyaan di bawah itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, mencari solusi dari permasalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi di sini Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki tujuan. Itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Jadi dia melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan kenapa dia harus melakukan itu. Maka kita gali, kenapa sih dia tidak membawa pena terus setiap hari? Kenapa dia tidak membawa buku terus setiap hari? Kita cari tahu. Lalu kenapa sih dia tidak pernah mau mengerjakan atau membuat puisi terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia? Kita cari tahu. Jadi kita cari tahu itu sebuah kasus. Jadi tidak hanya wali kelas, tapi kita guru pun harus punya catatan kasus murid kita terhadap pembelajaran kita, sehingga
Kenapa demikian Bapak Ibu? Sehingga pada hari kita dapat memetakan keadaan murid. Contohnya ternyata siswa ini tidak terlalu, walaupun dalam bahasa Indonesia ada yang pintar mengarang, ada yang tidak bisa membaca puisi dengan baik, sehingga kita dapat memetakan. Sehingga guru mengetahui betul sampai di mana sih kemampuan anak ini. Salah satu contoh lagi yang kedua adalah ada yang siswa yang mahir di bahasa Indonesia, ada yang mahir di matematika. Sehingga di matematika mungkin dia tidak membawa buku karena dia tidak suka, misalnya satu-satu seperti itu. Nah, itu kita cari tahu kenapa, apa alasannya di balik tindakan itu. Sehingga tindakan kita itu sangat bermakna dan bernilai positif terhadap siswa dan tentunya dalam meningkatkan motivasi belajar mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya Ibu kan, oke, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu adalah memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa. Ya, setelah kita membuat keyakinan tadi, kita buat keyakinan, lalu pertanyaan, lalu kita buat keyakinan, dia muncul motivasi intrinsik. Artinya motivasi dalam diri dia sudah berjanji dan dia sudah membuat komitmen dan dia sudah membuat keyakinan bahwa saya harus berubah. Jadi itu adalah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa, sehingga dapat menciptakan pribadi yang mandiri. Artinya dia mampu melakukan lebih baik dari yang kemarin tanpa harus dibina terus. Artinya dia sudah mampu mandiri dan dia tentunya pasti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu. Artinya setelah dia membuat keyakinan, muncul motivasinya itu, dia harus bertanggung jawab. Dia pasti mandiri. Kalau dia sudah mandiri, dia pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita tugaskan kepada anak itu. Selanjutnya, adapun tahapannya di situ adalah apa yang kelas yang kita perlu sepakati. Lalu kita kembali. Tapi tentunya dalam menilai memberikan motivasi itu adalah tentu pasti ada sebuah kesepakatan. Contoh Bapak Ibu, salah satu contoh, mungkin tadi saya lanjut pada bahasa Indonesia Pajak, mohon maaf. Sebelum mengajar, kita diawali tentunya dengan berdoa, kebiasaan kita. Nah setelah selesai berdoa, pasti kita melakukan ex-breaking. Ex-breaking adalah motivasi untuk meningkatkan minat mereka dalam mengikuti pelajaran kita. Terus selanjutnya ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik artinya pertanyaan awal terkait dengan materi, yang keterkaitan antara materi yang akan kita bawakan. Nah, salah satu contoh mungkin di PJOK yang biasanya kalau saya, misalnya pelajaran hari ini adalah sepak bola. Pertanyaan saya yang muncul itu, siapakah yang mengetahui pemain termahal dunia saat ini? Ya, pasti jawabannya beragam. Ada yang bilang Lionel Messi, ada yang bilang Ronaldo, ada yang bilang Mbappe dan sebagainya. Berarti mereka paham terkait itu, sehingga itu namanya motivasi, sehingga mereka termotivasi. Jadi itu pertanyaan pemantik. Terus selanjutnya adalah kesepakatan tadi. Lalu kita buat kesepakatan Bapak Ibu di kelas itu. Sebelum mengajar, kita harus membuat sebuah kesepakatan bersama murid. Kesepakatan itu bukan kita yang buat Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang mengusulkan, tetapi harus murid. Salah satu contoh pernah terjadi di kelas 7B. Baik, hari ini anak-anakku, kesepakatan kita butuhkan apa yang kalian inginkan hari ini. Ada salah satu siswa, Pak Guru belajar yang santai hari ini, tapi serius. Boleh? Ikuti kemauannya. Terus nanti kita tidak boleh, Pak Guru tidak boleh ribut saat belajar. Ya kita catat. Tapi kesepakatannya kita catat. Ada lagi, kalau kita keluar masuk Pak Guru harus izin dulu kepada guru. Kita catat. Nah, ketika lalu setelah kesepakatan itu, lalu apa konsekuensinya? Kita harus buat juga konsekuensinya. Nah, kalau kita tidak mematuhi ini, lalu konsekuensinya apa? Sehingga
siswa itu berpikir secara mandiri dan mampu bertanggung jawab terhadap perilaku atau tindakannya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh juga adalah budaya positif, yaitu membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu kita coba terapkan di kelas kita masing-masing, insya Allah pasti menyenangkan dan murid menyukai itu. Salah satu contoh di mohon maaf di kelas 7B ada beberapa kesepakatan kelas yang mereka harus laksanakan. Di situ mematuhi perintah guru. Konsekuensinya kalau tidak mematuhi dia harus menghadap ke guru BK. Terus memungut sampah, tiket sampah. Tiket sampah itu adalah pagi 10 lembar sebelum bel masuk dan pulang 5 lembar sebelum sesudah bel pulang. Jadi yang diutamakan adalah sampah plastik. Sehingga kalau mereka tidak menemukan sampah di depan kelasnya 7B, dia akan mencari sampah di kelas lain. Sehingga efeknya, dampaknya dan kelas 7A pun alhamdulillah bilang bisa mengikuti. Dia karena dia melihat kelas 7B memungut sampah, kelas 7A pun ikut. Jadi nilai positifnya muncul di situ Bapak Ibu. Dan kemarin yang menyaksikan secara langsung pada saat itu Ibu Maisa dengan Ibu Ika ya pada satu hari ya Pak. Jadi kita berdiri di sini, kita lihat siswa tanpa komando, tanpa arahan guru, mereka langsung mengambil dan memilih sampah yang berbentuk sampah plastik itu. Jadi itu sudah menjadi sebuah budaya positif Bapak Ibu. Sehingga budaya positif muncul, itu nilai positif di situ. Jadi itu salah satu kebiasaan atau budaya positif yang dilakukan oleh kelas 7B yang coba saya terapkan. Dan Bapak Ibu, bukan saya mempromosikan, tapi Bapak Ibu dicari guru penggerak ini, mohon maaf, di guru penggerak ini ilmunya luar biasa. Kenapa saya katakan ilmunya luar biasa? Yang pertama, terus terang awalnya saya tidak memahami cara mengaplikasikan dunia Canva ini. Dan Google saya nggak tahu, Google Drive saya nggak tahu, bermain mencari tugas seperti apa di internet saya nggak tahu. Dan alhamdulillah melalui mengikuti guru penggerak ini, walaupun saya masih calon guru penggerak, alhamdulillah Canva ini alhamdulillah 80% alhamdulillah saya sudah bisa mengaplikasikannya. Dan cara memasukkan video yang berdurasi panjang pun alhamdulillah sudah bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jangan suka-suka, saya juga belajar. Bapak Ibu, kalau kita ada kekurangan, kita harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita yang paling perlu Bapak Ibu. Kita tingkatkan dulu kompetensi kita. Nah, tujuannya apa? Ada kita yang pertanyaan yang selanjutnya adalah kita meningkatkan kompetensi murid. Lalu kita meningkatkan kompetensi sekolah. Kalau kompetensi sekolah kita bagus, otomatis sekolah kita imbasnya adalah akan berbagi kepada sekolah lain Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau ada kesempatan pembukaan tes guru penggerak diikuti Bapak Ibu. Tujuannya saya mohon maaf Bapak Ibu, awalnya saya mengenali di SMP 7 dasarnya, mendengar hanya namanya saja. Setelah saya di SMP 5 saya diperkenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya nol. Lalu cara mengisi seperti apa? Bapak Kepala Sekolah pandu dulu, begini sambil kamu cari tahu di internet. Akhirnya motivasi sendiri itu muncul. Akhirnya ikut. Alhamdulillah saya lolos. Dan saya tidak menyangka kalau saya berada di tahap ini. Dan diskusinya Bapak Ibu sangat luar biasa. Jadi kalau kita kerja kelompok itu, pekerjaan itu ada yang berbau kerja kelompok. Jadi kita membuat sebuah kerja kelompok, lalu kita diskusi, lalu kita presentasi. Presentasinya ada yang sebagai moderator, walaupun secara daring. Jadi kemarin teman saya yang di Lombok, Ibu Baik Ika sebagai moderator, Pak Harminoto dari SMA Negeri Labu sebagai moderator, Ibu Baik Ika adalah sebagai presenter, pembuat materi. Jadi yang mempresentasikan tugas itu adalah yang berbicara di depan
teman-teman dan fasilitator dan pengajar praktik itu adalah alhamdulillah saya. Jadi di situ secara tidak langsung vokal dan kebiasaan kita untuk berbicara di depan orang banyak itu alhamdulillah pasti akan terjalin dengan baik. Dan Bapak Ibu yang calon sekarang yang lulus keluar dalam ya plotik PPG itu, Bapak Ibu aksi nyatanya dibuat. Pasti akan Bapak Ibu akan buat aksi nyata. Nah, aksi nyata lah ini Bapak Ibu. Salah satu contoh. Tapi ini aksi nyata, tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Masih 2 modul Bapak Ibu. Sekarang sudah modul 2.1. Kita sampai modul 3 Bapak Ibu. Selesainya nanti pada bulan Desember, bulan 12. Nanti terus lokal karyanya kami sampai dengan 7 kali. Kemarin sudah lokal karya 2, masih lokal karya 3 sampai lokal karya 7. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut. Jadi untuk referensi Bapak Ibu, mungkin kita pakai speaking supaya kita tidak bosan. Kalau saya bilang tepuk semangat, kalau bilang tepuk semangat 3 kali, tepuk semangat. Wow, kita pakai wow ya. Bilang wow ya, Bapak Ibu, tepuk semangat. Wow. Sekali lagi, tepuk semangat. Wow. Atau Ibu Ira ada ekspresi? Udah boleh saya moderator. Siap, terima kasih Ibu Ira. Baik, baik selanjutnya, oke Bapak Ibu kita coba menonton video sedikit, mudah-mudahan bisa didengar. Klik 3 kali itu buka, klik 2 kali dulu. Ya, klik 2 kali videonya. 1 kali sudah. Jadi loading videonya. Ya, kita mohon maaf mungkin karena jaringan. Aku tampilkan di luar slide. Bisa di luar slide ada, tapi tetap menggunakan laptop sekali lagi. Jadi kalau putar videonya itu harus dia 2 kali, klik 2 kali dulu, lalu klik 1 kali itu di Canva. Terima kasih infonya guys. Iya. Jadi saya pun tidak tahu awalnya ini video ini saya unggah di YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton tugas saya, Bapak Ibu yang PPG, yang pelatih PPG kalau mau nonton, di situ ada banyak tugas saya. Syahril Fahrudin, bukannya nama Syahril Fahrudin atau Syahril Fahrudin 922. Kenapa 2? Bulan lahir saya 2, jadi saya menganggap diri saya bukan orang yang nomor 1. Jadi saya menganggap saya selalu berada di bawah. Oke, saya coba Ibu ya, saya bantu. Mungkin ada yang kelewat. Iya. Kita langsung pada video. Kita langsung pada video. Silakan Ibu carikan pada video. Nah ini masih tahap, ini segitiga restitusi tadi digunakan Bapak Ibu ya. Masih banyak, itu dia. Nah itu dia videonya. Kita mundurkan lagi sedikit. Ya sampai di situ dulu. Apakah hanya ini untuk itu? Jangan binatangnya nanti lebih nolol pangan. Teh pucu. Ya, boleh kata ya? Padahal sudah full. Namun kan udah terakhir. Iya, benar. Kita Bisa ya? Mungkin bisa dibuka video di tuh. Coba di nanti giliran mulai ya. Suaranya nggak terlalu. iya suaranya Nanti giliran mulai. ya.
Jadi coba lihat ada di YouTube ya. Coba buka YouTube Ibu. Bisa. Oke, coba Ibu ini dulu skip. Langsung aja di YouTube tulis nama di situ langsung lihat tadi Ibu. Coba klik aja di situ. Dan Bisa tambah vitamin C kayaknya. Vitamin C orang ada manggil. Paling buat akan bego subukan betul dah itu. Barang dawan ini barang normal. Silang bilang apa? maaf Bapak Ibu sebentar. Jadi ini tugas-tugas saya Bapak Ibu. Mohon maaf loading ini. Jadi ini. Nah ini dia. Kita coba di sini. Oh, ini tidak ada. Sama aja. Melalui kopikus. Tapi kalau buka ini dia bunyi. Bapak Ibu coba. Kalau kita Enggak, maksudnya enggak terlalu ke iya. proyektornya lumayan. Iya, enggak. Harus pakai Bluetooth. Harus pakai Bluetooth ya. Pakai Bluetooth ya. Iya. Coba aktifkan Bluetooth bisa. Saya pakai Bluetooth di sini. Coba 蓝牙冷开， lihat. Jauh sama-sama. Oh, nggak ada Bluetooth lagi. Boleh video ambil. Ada tidak pernah mau sama mati. Boleh pinangnya Nah, Aku pasang kelas. dia mari anda bantu dulu kasih aktif Bluetooth di laptop. Dan anak aman kan? Lainnya. Iya. Ada 3 kasus di situ, ada Nada, ada Rika, ada Uli. Ini kasus dia menghakimi temannya karena dia membuli temannya. Kenapa lapornya di pasaran? Kenapa nggak lapornya di wali kelas ya? Ya, kebetulan saya langsung menangani itu Ibu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, sayang sekali videonya ini tidak ada suara. Jadi intinya di sini saya menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya awalnya. Contoh ini Arika ini dia istilahnya dia mengganggu temannya atau membuli temannya sampai menangis. Ya, sehingga saya menanyakan kepada anak ini, kamu tahu gak kenapa kamu datang ke ruangan Pak Guru pada hari ini? Tahu. Apa kesalahannya adalah dia mengejek temannya di kantin sampai menangis. Terus Pak Guru menanyakan lagi selanjutnya, lalu apakah kamu senang terhadap tindakan itu? Dia mengatakan senang. Kenapa senang? Nah itu namanya alasan tadi. Kenapa dia senang membuat temannya hingga menangis? Ternyata dia ada alasannya adalah dia sering diganggu juga. Dia sering diganggu, hari-harinya sering diganggu. Jadi saya mengatakan itu benar, apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Untungnya kamu tidak sampai parah, tidak sampai melakukan pemukulan dan sebagainya. Tetapi di sini kita harus mencari solusi, Bapak Ibu, terkait masalahnya dia ini. Dia sudah membuli teman, kita harus mencarikan solusi. Lalu apa solusinya? Terkait dengan keyakinan yang kita buat, Bapak Ibu. Nah itu ya Ibu kita wali kelas, ada kesepakatan, ada keyakinan yang kita buat. Lalu kita tanya, lalu apakah tindakan kamu itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang kita sepakati? Ya bertentangan Pak Guru. Nilai apa yang bertentangan di situ? Menghargai teman. Nah itu muncul dia. Lalu kita tanya, lalu tindakan apa yang harus kamu lakukan untuk menghargai teman?
Harusnya saya tadi tidak marah, harusnya saya lapor ke guru dulu. Nah itu salah satu tidak, kita cari solusi. Sehingga nanti ketika dia melakukan kesalahan yang sama Ibu Ira, Bu, dia kenapa ke kita? Ini begini, si A begini, si B begini. Ya kita atasi, tangani. Nah kita juga kalau ada masalah siswa, kasus siswa, sekalipun kasus itu adalah menurut kita tidak terlalu besar, wajib kita harus menangani itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi kita harus mencari solusi. Apapun kasus yang kita hadapi, persoalan yang siswa itu, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Tentunya sebagai posisi kontrol tadi adalah sebagai manajer, tidak bisa sebagai penghukum, tidak bisa sebagai pembuat merasa bersalah, tidak bisa sebagai teman, dan tidak bisa sebagai pemantau. Kita harus menjadi manajer. Jadi guru harus mampu memahami keadaan murid dan mencarikan solusi yang terbaik terhadap kasus yang dihadapi murid. Kasus ini Bapak Ibu, keyakinan ini Bapak Ibu tidak harus kita buat di sekolah. Di lingkungan rumah kita pun bersama keluarga kita pun harus kita buat, Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosan mengatakan contoh kecil di rumah Ibu Yuni, mohon maaf. Arika ini kita tidak mencucikan dia punya pakaian, dia harus cuci sendiri. Dan saya tidak menyuruh istri saya untuk mencuci pakaian saya, mohon maaf. Kalaupun dia mau ya saya tolak dulu. Tetapi kalau dia mau cuci betul ya saya kasih. Saya cuci sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah keyakinan yang kita bangun untuk menjadi membuat diri kita menjadi mandiri dan merasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada di rumah. Artinya kita saling membantu Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Jack, kita harus saling membantu terkait dengan tugas ibu-ibu. Tugas ibu-ibu itu menurut saya kita sambung ke sana dengan keyakinan tadi tidak berat, tetapi punya pemikiran yang berlebihan, yang berlebih terhadap itu. Ada sementara buat ini harus ke sana, harus pikir ini, pikir. Jadi saya Bapak Ibu sudah pernah mencobakan posisi perempuan. Pada saat itu mohon maaf sering mengeluh saya mengatakan jangan banyak mengeluh, kalau kamu tidak mampu kerja simpan saja. Akhirnya saya sendiri yang meminta. Posisinya ibu-ibu saya gantikan, posisinya saya digantikan oleh dia. Ternyata terakhir ada yang saya lupa pada saat masak sayur. Ternyata apa yang terjadi? Iya itu. Ternyata biasa dari sampah, biasa itu terpecah. Ternyata pusing malah. Biasa fikir ke dewan, pusing Bapak Ibu. Jangan coba-coba jadi perempuan. Makanya Pak Jack jangan suka marah-marah kepada ibu-ibu. Kalau dia marah, harus tidak, Pak Kilo kalah deh. Menyala. SMP 5. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ya kita kembali kepada kasus Bapak Ibu. Ini adalah kasus Ulil. Ulil ini datang di sekolah tidak memakai sepatu Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk di gerbang saya sudah melihat dia memakai sandal. Dia tidak memakai sepatu. Lalu saya tanya, mohon maaf, stop dulu di situ anak. Kenapa pakai sandal? Saya, mana sepatunya? Ada di jok motor. Kenapa tidak sampai pakai sepatu? Pakai dulu sepatu. Sandalnya Pak Guru tahan. Pak Guru tahan sandalnya, saya tahan sandalnya. Lalu saya suruh pakai sepatu. Lalu anak ini memakai sepatu. Setelah itu saya langsung tangani waktu itu. Tangani, apa alasannya? Ternyata terburu-buru. Nah, saya telusuri lagi, kenapa bisa terburu-buru? Saya tadi malam lambat, tadi pagi lambat bangun. Lalu semalam kamu buat apa sih yang lambat bangun? Saya nonton HP Pak Guru sambil setelah saya kerjakan PR, saya nonton, saya main HP sampai jam berapa? Sampai jam 12. Lalu kenapa? Apakah tidak ada orang di rumah? Ada Pak Guru. Apakah tidak ada orang tua yang menegur kamu? Tidak ada Pak Guru, karena saya di dalam kamar. Lalu
apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terburu-buru lagi datang sekolah, sehingga kamu bisa menyiapkan perlengkapan kamu untuk sekolah. Ya, kita cari solusi. Ternyata alhamdulillah sampai dengan hari ini Ulil itu kelas 7B, alhamdulillah ini alhamdulillah dia tidak pernah lagi memakai sandal. Dan ada lagi di kelas 9 atas nama Kaija. Tadi dia membuka lagi sepatu, tetapi alhamdulillah dia tidak pernah lagi memakai sandal. Selama ternyata segitiga restitusi dalam menangani kasus murid ini Bapak Ibu sangat luar biasa, sehingga muncul ide-ide kreatif kita dalam menangani atau memahami keadaan mereka. Lalu siswa menjadi mandiri Bapak Ibu, dan tentunya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjut Ibu Ika. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Sambut iya di situ. Nah di situ tadi Bapak Ibu. Nah itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan dasar ini Bapak Ibu saya ingin coba membagikan sebuah kertas post-it, lalu Bapak Ibu bisa tempelkan di dinding di depan atau di dinding yang putih ini, di tembok. Kira-kira apa saja sih kebutuhan untuk manusia bertahan hidup? Silakan, saya akan bagikan post-it. Terkait dengan apa saja menurut Bapak Ibu menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tempel aja nanti. Nggak usah pakai rupiah. Walaupun banyak pakai Bapak Ibu. Kalau kue agak karu ke Bapak Ibu madan. Jadi Bapak Ibu, saya minta apa saja sih menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya, silakan Bapak Ibu bisa ditempelkan di depan. Ya, iya untuk bertahan hidup. Iya, tempel aja Ibu Ira di depan. Luar biasa. Dimohon di atas lagi supaya izin yang biasa Ibu Ira sampai dulu lah. Makan minum, anak-anak sehat, bahagia sudah hidup. Iya, silakan ditempel. Setambah tak Bapak Ibu. Tempel aja, silakan ditempel aja. Mana Bang? Apa aja? Masa cowok terus pelangnya? Iya. Luar biasa. Silakan. Telepon aja, tidak bu, tidak telepon aja, semparan, makin. Telepon aja. Mau siaran 2 ya? Tapi mana? Silakan, tempel aja itu. Tulis nama tidak apa-apa, nanti saya tunjukkan. Tulis nama ya. Silakan tulis. Bapak Ibu jangan lupa tulis nama ya supaya ya. Nanti orang tahu lagi saya itu sudah bagus. Ibu Ira ini luar biasa. Tinggal ada sih. Dan cara peta akit peta yang cara tutin akit gini. Nah.
Iya. Silakan Bapak Ibu ditempel. Ustaz Zanur. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu ditempel. Bolak-balik apa dah? Iya gitu. Besi. Ibu Nena, tahu nggak? Mana pembaca yang saya? Kayak tempel ya, samping akhir nama nempel deh, hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dianggap sepele kartu ini Bapak Ibu. Ini kartu post-it namanya. Kartu ini sangat memunculkan motivasi siswa untuk proaktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satu contoh kemarin, saya tanya setelah mereka tempel, apa yang kamu rasakan setelah kamu tempel itu? Ada 2 orang siswa yang membuat saya terharu. Dia bilang, saya Pak Guru, saya baru pertama kali tampil di depan. Nah ini salah satu kertas yang bermanfaat Bapak Ibu. Lalu ada lagi satu manfaatnya Pak Guru, saya menjadi lebih berani untuk menuangkan kesempatan saya dalam menjawab pertanyaan. Jadi kita tidak suruh dia untuk berbicara lalu tulis di kertas ini lalu kita tempelkan, lalu kita bacakan. Nah, setelah mereka tempelkan tentunya kita minta tanggapannya Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah ya. Oke, baik. Saya minta Pak Jack ya, satu orang Pak Jack dengan Ibu Ira untuk meminta tanggapannya. Suaranya ini saya lihat Unik. Ibu Ira ini luar biasa di sini. Jadi di sini ada kebutuhan dasarnya itu adalah ya makan dan minum, cinta suami, kebahagiaan anak, Ustazah Nur. Ya, kenapa? Mohon Ibu kita berikan apresiasi kepada Ibu Ira. Mohon tanggapannya Ibu Ira terkait dengan tanggapannya yang ditempel pada di kertas post-it. Kebutuhan utama itu loh. Iya. Saya terima kasih atas kesempatannya Pak Sahril. Jadi di sini saya memilih kebutuhan dasar saya, salah satunya makan dan minum. Tanpa makan dan minum mungkin kita tidak akan bisa hidup. Kemudian yang kedua adalah cintanya suami. Kenapa? Karena perempuan itu tidak akan bisa hidup tanpa cinta. Ngaku ada yang bisa hidup tanpa cintanya suami. Kalau saya sendiri sih tidak. Saya akan kurang nafsu makannya, akan kurang motivasi hidupnya. Itu menurut saya. Iya, selalu semangat dong. Intinya saya bisa menghadirkan dia di mimpi itu sudah menjadi motivasi bagi saya. Kemudian yang terakhir itu adalah kebahagiaan anak saya. Kebetulan anak saya ada 3, jadi jika salah satunya sakit mungkin akan luntur dan sirna kenyamanan dalam hidup saya. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Ira. Luar biasa. Jadi Ustaz Janur ya, jadi Bapak Ibu fungsinya kegiatan kita seperti ini adalah inilah tujuannya. Kita sama-sama belajar. Yang pertama kita belajar tampil di depan rekan-rekan kita, dan tentunya Bapak Ibu yang yang lolos plotting PPG itu nanti ini akan merasakan juga seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya pendapat yang kedua saya minta dulu Pak Jack yang kenapa ini sudah sampai terbalik ini. Ini Pak Jack ini Gara-gara sehat itu. ketenagaan, makan dan minum sehat ya. Ketenagaan ya. Ya, terima kasih kepada Pak Sahril yang telah memberikan kesempatan waktunya. Menurut saya mengambil poin pertama ketenangan ini. Kita hidup kalau memang tidak ada ketenangan, jangankan kita beraktivitas, makan aja tidak bisa. Ya, karena ketenangan ini hal yang paling wajib dibutuhkan semua orang. Yang kedua, makan dan hidup. Ya, itu sudah dijelaskan sama Ibu Ira dan Ira. Dan nomor 3, sehat. Nah, hidup tanpa sehat, ya tidak usah kita hidup. Karena kenapa? Hidup harus sehat. Nah, diiringi dengan materi. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kalau saya tahu mau biar dia apa Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi kepada Pak Jek, luar biasa. Ya, mungkin sebagai penutup tanggapannya saya minta yang paling menarik. Kalau saya pilih yang menarik waktu itu. Menurut saya bukan tidak menarik, tapi menurut saya, wah ini ada lagi yang lain. Saya minta Ibu Eti. Di sini ada salah satu di sini berikan tanggapan tentang tempat berteduh. Nah ini beda karena yang lain ada semua. Ini saya cari yang berbeda dari yang lain. Silakan Ibu Eti berikan tanggapan. beda rumah sendiri sama Berteduh. Jadi kita belum tahu Ibu, apakah dia berteduh di bawah pohon atau di bawah atap rumah atau di bawah semak-semak, kita belum tahu. Silakan Ibu Eti. Terima kasih kepada Pak Sehari atas menurut saya beda tempat berteduh kalau punya sendiri sama punya Orang tua. dalam arti rumah beda ya. Mantap. Pati lo paling satu rumah dia. Oh iya, itu maksudnya. itu saja pasal Oke, ada yang mau memberikan tanggapan terkait tanggapan lagi terkait dengan Ibu Eti tadi? Mungkin Ibu Ika, silakan Ibu Ika. Ibu Ika yang bisa. Ibu Ika. Ya, terima kasih. Mungkin maksudnya sama Ibu Eti karena dia itu sudah berkeluarga dan punya anak. Misalnya kalau anaknya sakit, otomatis akan mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain. Makanya dia itu untuk yang pertama dia itu memilih adalah tempat tinggal sendiri atau tempat berteduh sendiri dengan keluarga kecilnya untuk mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Terima kasih Pak Sahri. Luar biasa. Kita berikan apresiasi dulu Bapak Ibu. Sehingga terkonek dengan Pak Jek tadi, ketenangan dan kenyamanan. Dan di dalam tempat yang positif ya tentunya. Jadi di tempat yang positif yang kita anggap tempat positif Bapak Ibu. Artinya rumah kita sendiri adalah tempat yang positif untuk kita dan keluarga kita yang membuat kita merasa nyaman, merasa tenang dalam beraktivitas, nyaman. Tentunya bisa nyaman itu dalam konsumsi, pemikiran, iya, ketenangan dan sebagainya. Oke, lanjut ya Ibu, slide-nya. Oke, nah itu tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup adalah kebutuhan fundamental. Jadi ini kebutuhan yang harus kita penuhi untuk setiap hari kita yang harus kita penuhi agar seseorang dapat terus bertahan hidup menjalani kehidupan yang sehat. Nah itu tadi meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, akses kesehatan dan dukungan untuk kesejahteraan mental lainnya. Itu suami. Iya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Nur, benar sekali. Iya. Kalau kita artinya kan kita manusia itu diciptakan untuk berpasangan dan saling melengkapi, saling berkolaborasi, tentunya kerjasama dalam menciptakan suasana yang positif. Oke, lanjut. Selanjutnya di situ Bapak Ibu ada kasih sayang. Kasih sayang itu adalah murid kita adalah pasti untuk merasa diterima. Jadi ini melalui rasa Bapak Ibu. Jadi perasaan untuk merasa diterima di sekolah ini jadi seperti apa? Contohnya terhadap kasus dia sudah memiliki kasus, lalu kita membuatkan pertanyaan terkait dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu kepada membuat sebuah keyakinan. Nah, kenapa harus menggunakan segitiga restitusi pada posisi kontrol manager? Karena ini Bapak Ibu, sehingga dia akan menjadi merasa diterima. Jadi sekalipun dia sudah pernah melakukan kesalahan, kita tidak boleh otoritas terhadap siswa tersebut, sehingga siswa tersebut merasa nyaman
aman untuk belajar di sekolah, artinya dia merasa sudah diterima menjadi siswa di SMP. Iya, jadi seperti itu, luar biasa. Kita lanjut. Selanjutnya adalah ada penguasaan kebutuhan dasar, pengakuan atas kemampuan. Jadi Bapak Ibu, itu tadi kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Nah ini Bapak Ibu, jadi tadi tindakan itu berbagai alasan tadi. Dia melakukan hal-hal yang baru sekalipun itu dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sini dia mencoba mengakui atas kemampuan yang dia miliki. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mencoba memahami apa alasan dibalik semua tindakan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, nah itu dia kebebasan. Nah murid itu harus memiliki kebebasan, dia harus bebas. Contoh Bapak Ibu, di sekolah ada beberapa anak. Tadi kita sudah melakukan variasi metode pembelajaran dari Pak Cek ya, yaitu melalui kegiatan individu, kegiatan secara berpasangan, berkelompok. Lalu ada yang namanya di sini kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, kebebasan untuk anak ini ada siswa yang suka belajar di tempat yang nyaman, tempat yang sepi. Ada siswa yang suka dekat dengan teman cara belajarnya. Lalu ada siswa yang suka dengan keadaan yang ramai. Jadi kita pahami itu. Jadi sehingga kita buatkan dia dalam kerja individu, kita buatkan mereka untuk saling menanggapi satu sama lain terhadap pasangannya. Lalu kita buatkan secara kelompok. Nah secara kelompok ini kita memberikan pilihan Bapak Ibu. Yang suka di tempat sepi boleh belajar di bawah pohon, di tempat belajar di bawah pohon situ. Di situ sudah disediakan, atau di panggung seni budaya. Oke, yang suka di tempat ramai boleh berada di kelas dengan teman-teman. Yang suka dengan belajar satu atau dua orang boleh mengambil tempat. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Nah, itu tadi kita harus memahami kebebasan anak itu. Jadi ada siswa tanah di tempat yang sepi, dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa konsen dalam pembelajaran kalau dalam keadaan berisik. Nah, ada juga siswa yang tidak suka berisik, tapi dia tidak suka juga ramai, tetapi dia belajar dengan 1, 2, 1, 3, 4, 5 orang yang teman untuk dia bertukar pikiran seperti itu. Lalu ada juga siswa yang suka di tempat yang ramai. Artinya dia untuk berdiskusi, dia hobi berdiskusi ataupun untuk menanyakan ide-ide terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kita pahami Bapak Ibu, kita harus memahami itu. Setelah yang kita tadi memberikan awalnya adalah motivasi intrinsik melalui pertanyaan pematik, lalu kita memvariasikan metode pembelajaran, lalu kita berikan kebebasan. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Ibu Ika. Nah, ini adalah kesenangan Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Muncul kesenangan dalam diri siswa terhadap pembelajaran kita. Jadi tidak salah juga sih kalau misalnya, mohon maaf Pak D, kita Pak Wayan ada mengajak siswa untuk belajar di luar. Tidak salah juga. Tidak salah. Mungkin siswa juga boring di dalam kelas. Dia menanyakan, kalian lebih suka belajar di mana? Tapi kita jangan tawarkan, kalian suka belajar di kelas atau di luar nih? Boleh. Ya, kalian suka belajar hari ini dengan cara apa? Atau kira-kira bagaimana? Kami minta belajar di luar. Ya boleh. Yang dilakukan boleh kayak kemarin di sini dengan metode itu. Dengan tujuan pembelajaran siswa mampu memahami apa tadi di IPA kemarin tentang gambar apa kemarin itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita harus di kelas Bapak Ibu. Jadi kita coba memahami, kita harus coba memahami keadaan murid kita. Ya tadi kebebasan, setelah dia bebas otomatis senang. Ada tidak kalau orang yang bebas itu dia merasa frustasi Bapak Ibu?
Ibu-ibu, Bapak Ibu, mohon maaf saya ingin bertanya sedikit. Kira-kira kalau Bapak Ibu dalam keadaan bebas, merasa frustasi atau senang? Iya, itu dia Bapak Ibu. Setelah anak itu bebas, jadi dia terakhirnya akan mendapatkan kesenangan dari apa yang dia lakukan. Artinya kesenangan bukan berarti senang dia bebas melakukan hal-hal negatif lalu dia tidak. Jadi tujuan kita tadi adalah guru itu adalah menuntun siswa. Sebenarnya siswa itu sudah ada memiliki ilmu. Karena siswa itu ada dua. Yang pertama sesuai dengan kodrat alam, yang kedua adalah sesuai dengan kodrat zaman, Bapak Ibu. Kenapa? Mana kodrat alam? Kodrat alam itu adalah ilmu yang sudah dia kuasai dalam dirinya. Itu kodrat alam, Bapak Ibu. Contoh tadi, ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di IPA. Jadi kita tidak bisa paksakan. Kamu ini bodoh sekali, kenapa kamu tidak bisa di IPA? Tidak bisa kita paksakan, Bapak Ibu. Yang penting dia mengikuti pelajaran kita, dia memahami, sekalipun dia tidak luar biasa 80-100%, tetapi dia sudah bisa mencoba untuk memahami apa yang kita berikan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu, menjadi bernilai ibadah dan tentunya menjadi membawa dampak positif yang luar biasa untuk kita ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan pada materi ini. Tapi yang ingin saya simpulkan adalah bahwa budaya positif itu adalah merupakan sebuah tindakan atau perilaku hari-hari kita menjadi sebuah kebiasaan kita yang positif. Itu adalah budaya positif. Lalu dalam diri untuk siswa, Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita harus mampu memahami keadaan murid kita. Jadi ingat Bapak Ibu, kita harus mampu memahami keadaan murid kita melalui variasi metode pembelajaran. Jadi setelah anak itu mendapatkan kebebasan, tentunya siswa akan mendapatkan kesenangan. Kalau anak itu sudah senang, Bapak Ibu, otomatis pembelajaran kita akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Karena tuntunan akhirnya adalah guru harus menuntun siswa untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang ada pada anak dan sesuai dengan kodrat zaman. Mana tadi kodrat zaman, Bapak Ibu? Sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kita sudah memasuki era global atau era IT, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih berada di zona nyaman artinya kita masih begitu-begitu saja, tidak ada mau melakukan perubahan. Sedangkan siswa kita sudah perubahannya banyak, Bapak Ibu. Sudah melebihi kita. Salah satu contoh, kemarin saya kaget ketika saya mengerjakan tugas, saya menggunakan IT, Gemini, dan fitur lainnya. Ada 3 yang saya kuasai. Ternyata siswa saya menguasai 6, Bapak Ibu. Artinya saya kalah. Nah, ini menjadi motivasi kita. Salah satu contoh kemarin mencari Google tentang pramuka begini di situ ya. Saya pegang HP, kita cari. Saya sudah duluan sekitar 10 detik megang HP. Siswa buka, Anies atas nama Anies, dia sudah tahu duluan jawaban dari kita. Nah, ini Bapak Ibu, jangan sampai kita masih berada di dunia nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman itu, Bapak Ibu. Kita harus membawa kita, merubah diri kita menjadi diri yang bernilai positif, yang mampu merubah diri kita, mampu merubah orang lain di sekitar sekolah kita, dan mampu merubah orang-orang di lingkungan sosial kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan kita berada dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman itu. Mulai hari ini harus punya tekad. Saya harus keluar dari zona nyaman. Saya pun, Bapak Ibu, tidak bisa apa-apa. Saya memang kalau ketik, insya Allah cepat untuk ketik. Tapi saya tidak bisa mengaplikasikan semuanya. Yang saya hanya tahu nonton YouTube, main Facebook. Cara membuat akun pun saya tidak tahu. Dan cara mengaplikasikan video di YouTube dan sebagainya saya tidak tahu banyak. Dan alhamdulillah melalui kegiatan ini kita dilatih. Sehingga dari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah menggunakan ini, presentasi menggunakan proyektor ini. Saya tidak pernah.
mudah-mudahan melalui guru penggerak ini alhamdulillah saya menjadi lebih aktif memegang ini. Di sekolah, di kelas saya pakai. Jadi kalau saya membuat materi Bapak Ibu, contoh kasih gerak karena Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sedikit. Jadi kalau kita membawa materi, kita cukup buat di Canva seperti ini, kita tayangkan seperti ini, kita tidak capek Bapak Ibu. Kita di rumah kita buat, kita atur slide-nya, kita atur materi kita di slide ini, lalu kita tempelkan. Siswa tinggal mencatat atau tinggal kita mintakan tanggapan atau umpan balik terhadap siswa, selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, terakhir untuk menutup acara ini saya minta refleksi kita pada kegiatan pada hari ini. Sebagai bukti saya akan membagikan kertas positif lagi terakhir untuk memberikan refleksi, kalimat refleksi. Nanti akan saya satukan menjadi sebuah kalimat. Kita akan sama-sama refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Artinya yang positif refleksi kita, jadi manfaat ataupun tujuannya dapat dipetik pada kegiatan hari ini. Mohon tanggapan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan saya pada hari ini. Oke, dia nanti Ibu akan cukup supaya dan kegiatan ini, refleksi dari kegiatan ini. Apa yang kita dapatkan hari ini? Iya, silakan Bapak Ibu. Saya minta tanggapan refleksinya terhadap kegiatan kita hari ini, supaya nanti kita sama-sama simpulkan. Intinya Ibu Erna, kegiatan ini akan pasti Ibu akan lalui pada kegiatan PPG. Siapa yang lolos project PPG, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan-kegiatan semacam ini atau tugas aksi nyata semacam ini akan Bapak Ibu lalui. Jadi termasuk adik yang mengikuti PPLKKN yang keluar kalau jadi guru, sehingga intinya jadi berbakti di sekolah itu. Kalau kita mendapatkan program PPG, kita akan mendapatkan tugas seperti ini, artinya menjadi acuan dasar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sambil mengisi itu, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus berkembang, jangan berada di tempat besi zona nyaman betul. Tahore dah perlu perbong itu zona nyaman itu Bapak Ibu. Ini mohon dokumentasi siapa? Foto apa nih? Film materi. Ya, kalau sudah boleh ditempelkan di depan. Memang Ustazah Nur ini paling luar biasa. Jadi Ibu Nur ini adalah ibu yang sangat-sangat disenangi dan disayangi oleh siswa kelas 7A. Ya, refleksinya Bapak Ibu terkait dengan manfaat dan sebagainya terbentuk diri Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi acuan atau motivasi dalam Bapak Ibu mengajar dan sebagainya terkait dengan materi tadi Bapak Ibu. Ya. Foto lagi ini. Oke.
Nah, jangan lupa Bapak Ibu setelah ini saya minta foto ya, foto bersama nanti setelah ini. Itu ibu buat foto. Sebenarnya ini aku sebagai kegiatan komunitas berbagi baik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau aku kasihkan Canva, saya bisa bantu Bapak Ibu cara seperti berarti itu. itu baru tempel. Ya, Terima berarti itu. kasih atas bantuannya. Saya selalu siap dan sama-sama belajar. Salamnya Pak Sarir. Ya. Jadi saya di sini belajar juga Bapak Ibu. Jadi kertas post-it maksud. Jadi sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi seluruh tugas Bapak Ibu coba buka Ibu Google Site-nya saya. Nah, ini ada ini Google Site saya. Ibu. Saya baca. Nah, ini Google Site-nya saya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Google Site, buka Google Site, saya promosi sedikit ya. Jadi semua tugasnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ada kegiatan ekskul saya buka, ini ada pencak silat, kegiatan pencak silat. Nah di situ ada redaksi kegiatan ekskul pencak silat dan nanti dilakukan 3 kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu kegiatannya. Nah itu kemarin foto sesi bersama siswa di atletik di ITB. Nah itu semua tugas saya ada di situ keluar lagi Ibu ya. Nah itu banyak itu foto-foto yang muat. Jadi simpan di sini memorinya nggak perlu HP. Jadi selain kita simpan di Google Drive, lalu di Google Site juga bisa kita simpan. Nah itu ya. Buka aja di situ berada. Ketik aja. Iya. Iya. Jadi ini salah satu tugas. Nah, Bapak Ibu saya promosi sedikit ya. Iya, sambil menunggu selesai dari rekan-rekan. Oke, pas bel pulang. Bapak Ibu terima kasih. Refleksi sudah foto Bu Yuni kali Ibu Yuni. Oke, baik Bapak Ibu. Atas waktu dan kesempatan saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian teman-teman hari ini untuk Mas Sahril. Sedikit saya menambahkan ini dari pribadi saya. Salah satu program Pak Sahril yang menarik dan efektif bagi saya itu yaitu kesepakatan dalam kelas. Jadi tiket sama tadi menarik perhatian saya tentang 10 lembar untuk memasukkan sampah di bank sampah, dan itu menurut saya efektif bagi kita semua kelas. Jadi ini juga diharapkan untuk semua kelas baik kelas 7, 8, 9. Untuk wali kelasnya mengembangkan kesepakatan kelas yang demikian. Terima kasih untuk calon penggerak yaitu guru penggerak Pak Sahril telah memberikan banyak sekali ilmu dan manfaat kita hari ini sehingga kita dapat memacu lagi motivasi dan kinerja kita sebagai guru, sehingga meskipun kita belum menjadi guru penggerak tapi kita sudah diberikan ilmunya, ilmu-ilmu khususnya dari calon guru penggerak kita, dan alhamdulillah nanti insya Allah akan menjadi guru penggerak maju untuk sekolah kita SMP Negeri 5 sampai Amin. Dan diharapkan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain, ayo kita sama-sama memberikan kinerja yang baik melalui guru penggerak ini. Jadi daftarkan diri kalian, diri Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak, karena ini memang luar biasa sekali program-programnya. Saya melihat banyak sekali perubahan pada diri Pak Sahril, mulai dari cara berinteraksinya dan juga program-program yang beliau sediakan untuk sekolah kita ini. Terima kasih Pak Sahril sekali lagi atas program-programnya yang sukses di kelas 7 dan insya Allah akan kita terapkan di kelas-kelas lain juga. Baiklah, untuk menutup acara kita hari ini, mari sama-sama kita ucap bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada surat yang pertama. Anak mama yang cantik. Dede sih ada mana foto kan ibu kalau foto ini mau tanya. Ada foto tahu foto. Sama foto itu lah. Kali anak. Ate video ini sebetulnya. Satu. Sampai beda, nampak hari. Ya, di teras. Ate video. Sudah. Kayak bebas sekali deh.